Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Abdul Kholik, NPM 188100090. Nama saya Amber Triwahyuningsi, NPM 188810115. Perkenalkan, nama saya Renaldo Fadal Mahdi, NPM 188100127. Perkenalkan, saya Endang Puspitasari, NPM 188100118. Jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil kerja kami mengenai materi penetapan harga pada pasar persaingan tidak sempurna. Kita akan langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar dengan banyak penjual dan pembeli, sehingga harga dapat ditentukan sendiri, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Kemudian ada beberapa bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli. Jadi pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu pada pasar ini adalah seorang penjual, penentu harga ya maksudnya. Atau yang sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barangnya yang akan diproduksi. Jadi semakin sedikit barang yang diproduksi, maka akan semakin mahal harga barang tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua ada pasar monopolistik. Jadi pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Maksudnya modelnya itu berbeda-beda begitu ya. Dan pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstern, yaitu persaingan sempurna dari monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur sifat-sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Kemudian kita lanjut yang ketiga, ada pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna yang disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumennya. Untuk kelanggengan usaha ini, pada pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi harus terus ditingkatkan. Selanjutnya adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni ini terbilang masih sebanding dengan pasar yang lainnya karena terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Meskipun banyak penjual dan pembeli, di pasar ini tetap masih terjadi transaksi yang besar. Selanjutnya monopsoni. Di monopsoni ini terdapat penjual yang banyak namun hanya satu pembeli. Sebagai contoh yaitu perusahaan penyedia gerbong kereta api. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, terdapat ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Adanya hal ini tentunya mengakibatkan seorang penjual dan pembeli dapat berpengaruh besar di dalam pasar. Dalam artian sebagai kecil terdapat sebuah unsur-unsur seperti interaksi yang kurang. Hal ini dikarenakan jumlah penjual lebih sedikit. Selanjutnya yang kelima, sulit untuk masuk dalam pasar. Karena pasar hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu saja, tentunya akan sulit bagi pelaku ekonomi yang juga ikut masuk ke pasar. Tidak adanya kebebasan menjadi tidak
adanya pengganti komoditas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihannya, yang pertama, keuntungan yang lebih besar. Bagi pelaku monopoli pasar, mereka akan memiliki banyak keuntungan yang didapatkan, bahkan keuntungan tersebut sangat mudah untuk dimilikinya. Yang kedua adalah barang yang ada berkualitas unggul. Karena susah untuk mencari penggantinya, barang yang ada biasanya akan bersifat unggul. Hal tersebut akan menjadikan banyak manfaat yang bisa digunakan bagi masyarakat. Ketiga, mendorong menemukan produk inovatif. Dengan adanya hak paten yang diberikan sebagai hak penjual tunggal, menjadikan sebuah dorongan untuk melakukan inovasi terhadap suatu produk. Tentunya akan menjadi hal yang menguntungkan ke depannya. Yang keempat, dapat berkembang dengan cepat. Sebuah monopoli pasar persaingan tidak sempurna akan menjadikan pihak yang bersangkutan berpikir lebih keras agar bisa memiliki kedudukan dalam pasar. Hal ini menjadikan sebuah perusahaan akan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Selanjutnya adalah kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Di balik kelebihan pada sistem pasar yang satu ini, terdapat kekurangan-kekurangan tersebut menjadikan banyak orang yang dirugikan. Berikut beberapa kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, adanya sebuah permainan harga. Karena sebuah pasar hanya didominasi satu pihak saja, besar kemungkinan akan terdapat permainan harga. Adanya permainan harga tersebut menjadikan kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, tidak ada alternatif lain. Penjual yang hanya ada satu atau beberapa saja dalam menjual barang yang dibutuhkan menjadikan konsumen tidak memiliki pilihan lain. Tentunya mereka harus menerima barang yang tidak ada alternatifnya. Yang ketiga, adanya diskriminasi harga. Tidak hanya ada sebuah permainan harga saja, sebuah pasar persaingan yang tidak sempurna izin mampu menciptakan sebuah diskriminasi harga. Hal ini dikarenakan mereka hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja. Yang terakhir adalah terdapat eksploitasi konsumen. Jumlah konsumen yang banyak dibandingkan dengan barang atau penjual menjadikan sebuah eksploitasi konsumen. Hal ini sangat berimbas pada konsumen yang tidak bisa bertindak mengambil alih untuk menyeimbangkan pasar. Saya akan melanjutkan materi yaitu monopoli. Monopoli adalah sebuah bentuk organisasi pasar di mana hanya terdapat sebuah perusahaan yang menjual sebuah produk. Padahal produk tersebut tidak memiliki substitusi yang dekat. Jadi, seorang monopolis merupakan representasi pasar dan menghadapi kurva permintaan pasar yang memiliki kemiringan negatif. Tidak seperti perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, seorang monopolis dapat memperoleh laba dalam jangka panjang karena perusahaan lain tidak dapat masuk ke industri. Dengan demikian, monopoli merupakan kebalikan dalam bentuk yang ekstrim dari pasar persaingan sempurna dalam spektrum atau jajaran organisasi. Di sini ada 4 alasan dasar munculnya monopoli. Yang pertama, perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Yang kedua, perusahaan tersebut bisa jadi memiliki hak paten atau hak cipta yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang menghasilkan produk yang sama. Yang ketiga, dalam industri tertentu bisa jadi skala ekonomis, artinya kurva biaya rata-rata jangka panjangnya bisa menurun.
jika jumlah output yang dihasilkan cukup besar, sehingga hanya dapat suatu perusahaan yang memenuhi kebutuhan seluruh pasar. Demikian perusahaan yang dikenal sebagai monopoli alamiah. Yang keempat, monopoli bisa terjadi akibat adanya hak monopoli pemerintah. Selanjutnya, penentuan harga dan output jangka pendek dalam pasar monopoli. Seorang monopolis berbeda sama sekali dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Tidak bertindak sebagai pengambil harga, tetapi dapat menentukan harga produk yang dijualnya. Seorang monopolis adalah penjual tunggal sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat, yang menghadapi kurva permintaan pasar atas produk itu yang memiliki kemiringan negatif. Berarti sekarang monopolis dapat menjual lebih banyak produknya hanya dengan menurunkan harga. Karena itu mendapatkan marginalnya lebih kecil daripada produk. Dan kurva pendapatan marginalnya berada di bawah kurva permintaan yang dihadapinya. Selanjutnya, penentuan harga dan output jangka panjang dalam pasar monopoli. Semua input dan biaya produksi bersifat variabel, dan seorang monopolis dapat menentukan skala pabrik yang optimum untuk memproduksi tingkat output terbaik. Seperti halnya dalam kasus persaingan sempurna, tingkat output terbaik bagi seorang monopolis ditentukan pada saat skala pabrik yang optimum adalah pada saat kurva SATC bersinggungan dengan kurva LAC pada tingkat output terbaiknya. Namun, tidak seperti dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan baru terhalang oleh pasar monopoli, sehingga seorang monopolis bisa memperoleh laba ekonomisnya dalam jangka panjang. Karena masuknya perusahaan baru terhalang, seorang monopolis juga tidak akan berproduksi pada tingkat terendah kurva LAC. Selanjutnya, ada perbandingan monopoli dengan persaingan sempurna. Ketika industri persaingan sempurna dalam keadaan keseimbangan jangka panjang, setiap perusahaan berproduksi pada titik terendah kurva LAC dalam menentukan harga yang sama detan titik terendah LAC, sehingga setiap perusahaan ekonomisnya nol. Persaingan sempurna lebih efisien dibanding monopoli hanya jika titik terendah pada kurva LAC terjadi pada tingkat output yang sangat kecil dibanding keseluruhan permintaan pasar, sehingga banyak perusahaan dapat beroperasi dan hanya jika produknya bersifat homogeni, sehingga perusahaan bersaing sempurna bisa terjadi. Kesimpulannya, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar dengan banyak penjual dan pembeli, sehingga harga dapat ditentukan sendiri, baik oleh penjual maupun pembeli. Jenis-jenis persaingan tidak sempurna antara lain monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar oligopson, dan pasar monopsoni. Selain itu, ada pun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna meliputi terdapat ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Harga ditentukan oleh penjual bukan pasar. Tidak berhubungan dengan pemerintah dalam menentukan harga. Penjualan lamanya tidak mampu menentukan harga barang dan sulit untuk masuk ke dalam pasar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihannya yaitu barang yang ada berkualitas, unggul, keuntungan yang lebih besar, mendorong menemukan produk inovatif, dapat berkembang dengan cepat, dan kekurangannya yaitu adanya sebuah permainan harga, tidak ada alternatif lain
adanya diskriminasi harga, dan terdapat eksploitasi konsumen. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.